Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lady Yuri Marnela Mata, NIM 14201210118R, Prodi R1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletas yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah telangka kurang tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi, adalah osteologi. Muskulus otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Gabungan otot berbentuk kumparan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama fascia. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi fascia yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Yang kedua, ventrikel atau empal. Ventrikel atau empal merupakan bagian tengah yang mengembung. Yang ketiga, tendon atau urat otot. Tendon atau urat otot yaitu kedua ujung yang mengecil, tersusun dari jaringan ikat dan bersifat lihat. B. Sistem muskuler. 1. Otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. A. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pergerakan. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Yang ketiga, produksi panas. B. Ciri-ciri sistem muskuler. Sistem muskuler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kontraktilitas. Yang kedua, ekstrabilitas. Yang ketiga, ekstensibilitas. Dan yang keempat, elastisitas. C. Jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi 3 otot, yaitu yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurit, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Yang kedua, setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Yang ketiga, kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involuntary. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Ada 2 kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu yang pertama, otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar, traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot erektor fili rambut. Yang kedua, otot polos unit tunggal atau visceral ditemukan tersusun dari lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal.
Otot ini dapat bereksitasi sendiri dan myogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dan aktivitas listrik spontan. 3. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lentang involuntar. Berdasarkan geraknya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya, ekstensor atau meluruskan dengan fleksor atau membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. Contoh yang kedua, depresor atau gerakan ke bawah dengan elevator atau gerakan ke atas, misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah. B. Otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling menunduk atau bekerja sama, menimbulkan gerak searah, contohnya pronator teres dan pronator quadros. D. Mekanisme kerja otot. Berikut ini beberapa mekanisme kerja otot. Yang pertama, fleksor atau bengkok. Yang kedua, sipunasi atau menengadah. Yang ketiga, depresor atau menurunkan. Yang keempat, sinergis atau searah. Yang kelima, dilatator atau melebarkan. Dan yang keenam, aduktor atau dekat. 2. Tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi meletakkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua, inersio. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Ketiga, ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri dari kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tigam ligamen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Demikian penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal. Sekian dan terima kasih.